siapa yang berangkat ke sekolah sisiran? Kamu sisiran nggak? Benar, memang model rambutnya kayak gitu. Sisiran. Benar. Oh, oke. Kalau memang model rambutnya kayak gitu, ya sudah. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang sisiran, kalian pernah nggak sih tahu kalau bisa kalian sisirnya itu bisa menarik potongan-potongan kecil kertas? Ada yang pernah tahu? Itu tuh tahu apa enggak? Kalau tahu, apa sih yang menyebabkan si sisir itu bisa menarik potongan? Kita juga mau deh, kenapa sih si sisir bisa narik si kertas gitu ya? Ternyata ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Well, ternyata si sisir bisa narik si kertas itu karena adanya gaya listrik. Oke, gaya listrik. Udah pernah ya minggu lalu belajar tentang muatan listrik. Muatan listrik udah pernah. Ada muatan positif. Ada muatan. Oke. Kalau yang sejenis dia bakal contohnya yang atas atau yang bawah? Oke, good job. Nah, hari ini kita mau bahas tentang semua itu dengan menggunakan pengamatan yang akan dilakukan pada PET simulation. PET simulation itu jadi kita nggak perlu menggunakan alat-alat, kita cuma perlu menggunakan laptop. Kita bisa melakukan simulasi di situ. Sebelum kita melakukan simulasi, Ibu mau bagikan beberapa lembar kerja atau LKPD, tapi sebelumnya silakan bentuk dua kelompok, terserah. Mau bagi dua terserah, mau yang cewek-cewek, yang cowok-cowok. Pertanyaan saya, kalau gaya itu simbolnya apa? Gaya simbolnya F. Oke, F. Satuannya? Terus yang kedua, kalau jarak simbolnya? Oke, kalau muatan simbolnya? I atau Q ya? Ya, boleh. Berarti udah tahu semua ya simbol-simbolnya, jadi jangan kaget. Nah, F kan gaya ya. Itu bahasa Inggrisnya force. Jadi kalau ketemu kata-kata force di sini itu artinya gaya. Kalau Q itu muatan, bahasa Inggrisnya charge. Jadi kalau ada kata-kata charge, kalian suka nulis charger, muatan, jadi isi muatan itu maksudnya. Charge, nah itu adalah muatan. Terus jaraknya nanti dilihat melalui lingkar. Yang pertama, langkah-langkah kegiatannya ya. Silakan kalian buka link percobaan, nanti kita buka linknya sama-sama. Terus habis itu yang kedua, aturlah percobaan tersebut sehingga muatan Q1 dan Q2 bernilai sama. Yang ketiga, kemudian ubah jarak antar kedua muatan ditambah menjadi 4. Oke. Intinya sampai yang E itu kita akan semuanya lihat tabel ini charge 1 berarti Q1. Yang ini charge 2 berarti Q2. Yang ini force. Force itu ada artinya gaya. Gayanya berapa? Ini nilai gayanya berapa? Ini gaya yang kedua, nilainya berapa? Ini. Ya. Terus jaraknya kita atur menggunakan garis ini. Oke, yang pertama, gayanya misalkan muatan Q1-nya berapa? Maunya kita buat 4. Oke? Muatan Q1-nya kita buat 4. Muatan Q2-nya kita buat 4 juga. Nih. Lihat. Gambar bolanya sama atau tidak? Hah? Sama warnanya? Merah, oke. Pink, oke. Merah muda boleh, terserah. Sama ya? Kalian jangan ngajarin gunting batu kertas, gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Kenapa sisir plastik bisa menarik sebuah kertas? Oke. Yang selanjutnya,
Ada Komponen apa aja yang mempengaruhinya ya? ya. Terus? Yang kedua ada hasil pengamatan. Ada muatan 1 4, muatan 2 juga 4. Jarak kedua statiknya 2 cm. Jadi gaya kolom yang dihasilkannya 359.502 Newton. Jenis interaksi yang dihasilkan itu tolak menolak. Yang kedua ada muatannya negatif 2. Muatan 2-nya ada 2. Jarak kedua statiknya 2 cm. Gaya kolom yang dihasilkan 89,876 Newton. Dan jenis interaksi yang dihasilkan tarik menarik. Pertanyaan pengarah atau produktif. Bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan jarak antara muatan? Yaitu semakin besar jarak, maka semakin kecil juga gayanya. Bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan besar muatan? Semakin besar muatan, maka semakin besar juga gaya kolomnya. Bagaimana interaksi kedua muatan? Jika jenis muatannya berbeda, maka gaya yang dihasilkan tarik menarik. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya Oke, kelompok cewek mau ada yang bantu? Iya. Berdiri. Kesimpulannya, semakin besar jaraknya maka semakin kecil gaya kolomnya, semakin besar muatannya maka semakin besar pula kolomnya. Benda yang berbeda jenis muatannya akan saling tarik menarik, dan yang sama jenisnya akan tolak menolak. Benar nggak berdasarkan hasil pengamatannya? Oke, kalau benar tepuk tangan buat kita semua. Tentang ini, jadi kesimpulannya adalah semakin besar jaraknya, maka semakin kecil gaya kolomnya ya. Terus semakin besar muatannya, maka semakin besar pula gaya kolomnya. Terus benda yang berbeda jenis muatan akan saling tarik menarik, dan yang sama jenis akan saling tolak menolak. Nah, kayak gini lihat ya. Jaraknya berbanding terbalik. Berarti semakin besar jaraknya, maka semakin kecil gaya kolomnya. Benar? Atau bisa kita tulis kayak gini ya. Gaya berbanding terbalik dengan jaraknya. Nah, yang Q1 dan Q2, semakin besar Q1 dan Q2-nya, maka semakin besar gayanya ya. Maka bisa kita tulis kayak gini. Semakin besar gayanya, maka semakin besar Q1 atau Q2-nya. Jadi hubungan antara semua ini, mau ngambil yang ini boleh, mau ngambil yang ini boleh. Ini kan F. F-nya taruh di sebelah kiri. Yang Q1, Q2 taruh di atas karena dia berbanding lurus. Dengar nggak? Lihat. Dia berbanding lurus dan R-nya ada di bawah karena dia berbanding terbalik. F sama dengan Q1, Q2 per R. Karena kita masih di ranah SMP, kita belum lebih detail menentukan rumusnya. Hanya menentukan hubungannya aja. Sampai sini paham nggak? Paham? Nah, ternyata jika kita lihat di referensi kita, rumus dari F sama dengan K, konstantanya, dikali Q1, Q2 per R kuadrat disebut dengan hukum kolom. Ternyata yang kita lakukan hari ini adalah menentukan atau menemukan hukum konsep dari hukum kolom. Bacanya kolom. Oke, paham? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau kasih tugas. Tugasnya ada di lembar terakhir LKPD kalian. Silakan tentukan hukum Coulomb dari hasil percobaan yang tadi. Ya, bisa. Itu tugasnya dikumpul minggu depan. Kemudian untuk merefleksikan diri kita, siapa sih yang mau tahu, siapa yang bisa menjelaskan apa kekurangan pembelajaran kita hari ini atau apa kekurangan dari diri kalian? Satu aja. Mau kekurangan dari pembelajaran kita atau kekurangan dari diri kita dalam belajar? Satu aja. Oke, belajarnya senang-senang sambil game-game ya. Jadi semua
masih kurang interaksi, masih malu-malu juga. Masih malu-malu. Mungkin kalau lain kali bakal kalau sering-sering kayak gini nggak malu-malu lagi kan? Bisa belajar kayak gini, ada kelompok juga, terus jadi lebih tahu juga tentang hukum Islam. Terus kekurangannya mungkin lebih sedikit penjelasannya kalau ya gitu apa? Butuh lebih banyak penjelasannya juga. Gitu aja. Oke, thank you. Gak ada. Kalau nggak ada, silakan kerjakan tugasnya di